Musa tahu bahwa Tuhan itu Tritunggal? Enggak tahu. Apakah Musa tahu bahwa Tuhannya itu Trinitas? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayani Yassin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, dan biarlah kiranya kita tetap gunakan channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi dan menjawab pertanyaan dari para mualaf yang selalu menertawakan istilah Tritunggal itu. Pertanyaan mereka, apakah Musa mengenal yang namanya Tritunggal atau istilah Tritunggal, dan juga apakah Yesus mengenal yang namanya Tritunggal? Karena kalau mereka lihat, katanya Yesus itu mengajak umatnya untuk bertauhid, demikian juga Musa. Nah, teman-teman, mari kita simak video mereka yang berikut ini. Yang kita boleh renungkan adalah yang pertama ya, apakah Musa saat melantunkan Shema, ini namanya Shema, apakah Musa saat melantunkan Shema yang berbunyi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, yang itu bunyinya dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, apakah Musa tahu bahwa Tuhan itu Tritunggal? Enggak tahu. Apakah Musa tahu bahwa Tuhannya itu Trinitas? Tahu nggak, kira-kira tahu nggak? Enggak tahu, kan nggak dapat informasi. Bahkan ya, harus informasi terlebih dahulu kan dari Musa kan. Iya kan? Nah, coba kita ke masanya Yesus ketika di Markus 12:29. Kira-kira saat Yesus juga melantunkan Shema itu yang sama, kalimat yang sama itu, apakah kira-kira Yesus tahu bahwa Tuhan yang dia katakan itu, yang dia coba dakwahkan itu, yang dia jelaskan itu kepada umat bangsa Israel itu adalah Tritunggal? Tahu nggak kira-kira? Enggak tahu kan. Karena kan dia dapat informasi dari Musa. Berarti Subhanallah. nggak tahu ya sebenarnya. Nah, itu dia pembahasan mereka, teman-teman ya. Jadi inti dari apa yang mereka bahas, apakah Musa mengenal yang namanya Tritunggal atau Yesus mengenal juga yang namanya Tritunggal, itu tanda tanya. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa istilah atau kata Tritunggal atau Trinitas itu tidak ditemukan dalam Alkitab. Itu yang pertama. Namun ada dasar-dasar ayatnya dari sebuah istilah itu. Sama halnya seperti kata tauhid yang mereka kagum-kagumkan, agung-agungkan juga. Nah, kata tauhid itu tidak ada di dalam kitab mereka, namun mereka memiliki dasar ayatnya, sama halnya. Nah, namun yang menjadi pertanyaan, apakah Musa mengenal yang namanya Tritunggal? Mari kita cek tulisan-tulisan Nabi Musa. Ini bisa kita sampaikan beberapa ayat kepada mereka supaya mereka bisa paham mengenai tulisan Musa. Kalau misalnya Musa tidak mengenal yang namanya Tritunggal, tidak mengenal yang namanya Trinitas, maka dia tidak mungkin menuliskan hal ini. Nah, mari kita baca dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ ada Allah yang menciptakan ya. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Maka dari ketiga ayat ini kita akan menemukan yang namanya Allah pencipta, dan kemudian roh Allah, dan kemudian firman Allah. Nah, di ayat yang pertama,
Allah menciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Allah yang melayang-layang. Yang ketiga, berfirmanlah Allah. Firman yang menjadikan segala sesuatu. Nah, itu sesuai dengan atau sinkron dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya. Di mana firman itu yang menciptakan atau menjadikan segala sesuatu. Ketika Allah berfirman dalam kejadian itu, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itu sesuai apa? Sesuai firman. Nah, jadi artinya kalau Musa sudah menuliskan bagian-bagian itu, sudah menuliskan Allah menciptakan, Roh Allah, dan juga firman Allah, itu artinya bahwa dia mengenal itu. Hanya saja belum ada istilah Tritunggal di sini. Nah, namun dasar dari istilah tersebut ada dalilnya. Gitu loh. Nah, kemudian mari kita cek lagi di dalam ayat 26. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini Musa menuliskan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, jadi di sini teman-teman Allah berfirman, baiklah kita menjadikan. Nah, satu hakikat keilahian itu menjadikan manusia serupa dengan mereka, dengan kita, kata Allah di sini. Apakah yang dimaksud kita di sini? Apakah malaikat atau makhluk surga yang lain? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena malaikat bukan pencipta dan tidak terlibat dalam menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi ini Musa sudah tahu. Mari kita lanjut di Kejadian 3 ayat 22. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, di sini masih ada kata kita, telah menjadi seperti salah satu dari kita. Sudah menjadi salah satu dari kita. Musa memakai kata kita di sini. Itu artinya bahwa ada Allah yang menciptakan, ada Roh Allah, dan ada firman Allah dalam satu hakikat itu. Nah, Musa sudah tahu itu. Makanya kalau pertanyaannya apakah Musa mengenal Tritunggal, ya jelas. Kalau dia tidak mengenal itu, maka dia tidak akan menuliskan bagian-bagian itu. Nah, hanya saja karena di sini atau di Alkitab tidak ditemukan yang namanya istilah Tritunggal itu. Tapi dasarnya ada. Kejadian 11 ayat 6 sampai 7. Begini firman Tuhan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat ke-7, di situ penekanannya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ini pada zaman pembangunan Menara Babel. Nah, di mana manusia di seluruh bumi pada saat itu bersatu mau mendirikan satu menara sampai ke langit. Tetapi apa kata Tuhan? Baiklah kita ini siapa? Apakah Allah meminta bantuan kepada makhluk surga yang lain untuk mengacaukan bahasa mereka? Tidak. Tuhan tidak perlu meminta bantuan apapun untuk bisa mengacaukan bahasa ini. Nah, kata kita di sini, ini adalah jamak. Kata Allah atau yang disebut Elohim, itu sebenarnya kata keterangannya itu plural, bukan singular. Nah, di situ kita tahu bahwa itu pun kata Elohim itu jamak. Kenapa jamak? Karena ada firman Allah, ada Roh Allah, dan ada Allah yang menciptakan. Nah, jadi itu sudah cukup jelas ya mengenai Musa ya. Mengenai Musa mengenal Tritunggal. Nah, oke, kita kembali kepada Yesus.
apakah Yesus mengenal yang namanya Tritunggal? Nah, dia berkata tadi bahwa Musa dan Yesus itu tidak mengenal Tritunggal. Mereka mengajak umatnya untuk bertauhid. Nah, untuk mengesahkan Allah, mereka berkata, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nah, apakah dengan kata itu mengukur bahwa memang tidak ada yang namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bukankah justru Yesus mengenal yang namanya Tritunggal itu, sekalipun tidak pernah dikeluarkan oleh Yesus kata Tritunggal itu atau istilah Tritunggal itu? Namun ada dasar dari perkataannya sendiri ketika dia berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku itu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, apakah kita mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal Tritunggal? Ini ngaco para mualaf ini. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Mereka hanya mengutip satu ayat lalu mengambil satu kesimpulan dari situ. Konyol pemikiran seperti itu menurut saya. Nah, jadi jelas-jelas ya teman-teman, itu Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu sesuai yang ada di Amanat Agung. Nah, jadi kalau ditanya sekali lagi apakah Musa dan Yesus mengenal yang namanya Tritunggal, jawabnya iya. Nah, bahkan justru ketika bertanya Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, apa kata Yesus? Sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, apakah kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, itu artinya Yesus tahu itu. Dan kemudian percakapannya kepada perempuan Samaria di sumur Yakub ya. Ketika dia berkata bahwa Allah itu adalah roh. Ini kata Yesus. Dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi Yesus mengakui sekalipun tidak pernah keluar dari mulut mereka istilah Tritunggal. Oh, Allah itu Tritunggal, Allah itu Trinitas. Nah, sekalipun nggak keluar seperti itu secara eksplisit, tapi dasar-dasar ayat dari istilah itu sudah ada. Istilah Tritunggal itu sebenarnya hanya untuk menyederhanakan bagi kita semua ya. Supaya kita mengerti yang namanya Allah Pencipta, Roh Allah, dan Firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi Tertullianus pada saat itu dia rumuskan dengan secara sederhana istilah itu. Nah, jadi itu dia teman-teman, biarlah kiranya kita mengerti, memahami mengenai firman Allah yang ada di dalam Alkitab dengan benar, tidak seperti para mualaf ini. Kenapa pikiran mereka sesat? Karena mereka hanya memotong satu ayat aja. Angkat satu ayat, kemudian diambil kesimpulan. Mentok di situ. Nah, jadi itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.